إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tikraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, bersyukur atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian akidah dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kita sudah masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang ahammiyatu tauhidi al-uluhiyah wa atharuhu ala al-fardi wal mujtama'. Namun masih tersisa sedikit dari bab yang lalu, yaitu bab tentang beberapa bentuk syirik dalam perkara tauhid al-uluhiyah. Adapun yang sudah kita baca yaitu tentang riya, kemudian menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini alhamdulillah sudah kita selesaikan pembacaannya pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian masih ada tersisa sedikit lagi bab ini, yaitu tentang al-halif bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ikhwatal Islam, min madahiri syirki fil uluhiyah, dan termasuk dari bentuk syirik dalam perkara al-uluhiyah adalah al-halif bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sumpah itu? Kalau seandainya seseorang melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bisa terjatuh kepada kesyirikan, bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Karena sumpah itu adalah, makna sumpah adalah tauqidu syai' bi dzikrin mu'azzamin musaddaran
biharfi min hurufi al-qasam. Apa itu sumpah? Sumpah itu adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Diawali dengan huruf qasam. Nah, tatkala sumpah itu adalah menyebutkan sesuatu untuk menguatkan sesuatu. Misalnya seorang ingin berlepas diri dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Maka terkadang seorang yang menuduhnya, kalau seandainya dia tidak mau dituduh, maka orang yang menuduh meminta untuk bersumpah. Nah, sumpah biasanya yaitu dengan mengucapkan wallahi, demi Allah, atau billahi, atau tallahi. Ini huruf-huruf qasam. Ada 3 huruf-huruf qasam, waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, ketika dia bersumpah untuk menguatkan sesuatu perkara, maka dia menyebutkan nama yang diagungkannya, yaitu wallahi, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala dia bersumpah dengan selain nama Allah, was-sama misalnya, berarti dia telah mengagungkan langit. Dan pengagungan itu hanya boleh diperuntukkan hanya untuk Allah semata, tidak boleh kepada selainnya. Nah, tatkala diarahkan sumpah tersebut, pengagungan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah namanya syirik. Dia telah terjatuh kepada syirik. Paham ya? Nah, apa syirik ini? Apakah syirik kecil atau syirik besar? Ada 2 kemungkinan. Kalau seandainya dia mengagungkan semata dan dia tidak mendudukkan apa yang diagungkan tersebut sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia bersumpah dengan sesuatu dan dia punya keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut seperti Allah, bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, ya, bisa mengatur segala urusan, maka ini sungguh dia telah terjatuh kepada syirik besar, karena meyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan, yang menciptakan, yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Misalnya dia bersumpah wal malaikah, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya malaikat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberikan rezeki dengan sendirinya, maka ini sama, dia telah mengagungkan malaikat seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia bersumpah dengan selain nama Allah tapi tidak mengagungkan seperti dia mengagungkan Allah, maka ini namanya syirik kecil. Was-sama wal malaikah wan nabi misalnya. Ucapan-ucapan seperti ini kalau seandainya tidak punya keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, maka ini syirik kecil. Namun walaupun kecil namanya syirik, ya, tetap lebih besar daripada dosa besar. Tetap lebih besar daripada dosa besar. Maka tetap kita wajib untuk menjaga, jangan sampai kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak mengagungkan seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik kecil kita khawatir tidak akan diampuni kalau kita mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diazab, ya, akan diazab, namun sesuai dengan syirik yang dia lakukan tersebut. Namun kalau tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah semata. Tatkala diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini sungguh telah terjatuh kepada kesyirikan. Baik, fa idza halafta fahlib billah. Kata Syekh, kalau seandainya memang engkau ingin bersumpah di sesuatu yang kamu memang harus untuk bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Ya, sedikit-sedikit bersumpah, demi Allah saya beli barang ini 20.000, hanya ingin melariskan barang yang dia untungnya hanya sedikit namun membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maka secara tidak langsung orang ini tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, apalagi kalau berdusta, ya, tidak benar dari ucapannya. Baik, qala Allah, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, la tahlifu bi abaikum
janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Demi bapakku misalnya, ya, demi kakekku. Sumpah ini enggak mesti dengan bahasa Arab, walaupun dengan bahasa selain bahasa Arab. Selama memang itu bentuknya sumpah, maka masuk dalam larangan ini. Demi itu sudah bahasa Indonesia, namun terjemahan dari bahasa Arab. Wallahi, demi Allah. Kalau dia ucapkan demi langit, berarti bis-sama, was-sama. Maka ini tidak boleh, ya. Wa abi, demi bapakku misalnya, maka ini tidak boleh. Kata Nabi, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nama-nama bapak kalian. Fattaqullah wahdharur riya. Kemudian beliau tutup bab ini, beliau berikan nasihat kepada kita, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian berhati-hati dari sifat riya. Wahdharu dzabh li ghairillah, dan hati-hati kalian untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nadra li ghairillah, dan hati-hatilah kalian untuk bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini syirik. Wal halif bi ghairillah, dan hati-hati kalian jangan sampai bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha khalaqakum fi hadhihi dunya lita'buduhu wahdah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian seluruhnya, kemudian Allah utus kalian ke muka bumi ini dalam rangka agar supaya kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dunia, bukan hamba malaikat, bukan hamba nabi, bukan hamba orang tua kita, bukan hamba dunia. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita peruntukkan ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka seluruhnya beribadah kepadaku. Ini tujuan hikmah Allah menciptakan kita, bukan hanya untuk menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk mengumpulkan dunia semata, ya. Tidak ada dalam pikirannya bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah akhirat. Dan orang akan terlihat tatkala dia memprioritaskan akhiratnya dengan orang yang memprioritaskan dunianya. Kalau orang memprioritaskan akhiratnya, usaha dunia dia lakukan, apa yang berhasil dia bersyukur, tidak berhasil juga dia bersabar. Karena dia tahu bahwasanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang dia cari adalah kehidupan akhiratnya. Adapun kalau seandainya mereka tujuannya memang dunia semata, tidak pernah berpikir untuk akhirat, maka dia akan marah tatkala dunia tidak dia dapatkan, dan dia akan berteman, berloyalitas kepada orang-orang yang mau memberikan dunia kepadanya. Pikiran dia, tujuan dalam kehidupannya hanya untuk dunia semata. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk menjadikan nikmat tersebut sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat yang Allah perintahkan cari. Ya, kita diberikan rezeki, berusaha untuk mencari rezeki, sesuatu yang mulia, amalan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa mencari rezeki. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang Allah puji bukan laki-laki yang hanya mereka duduk di masjid dari pagi sampai malam tidak keluar berzikir baca Al-Qur'an, tidak. Yang Allah puji adalah para laki-laki yang namun perniagaan mereka, perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, dan untuk menegakkan salat. Yang mereka lakukan ini semuanya takhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yakhafuna, mereka takut kepada suatu hari yang mata terbelalak, hati bergetar tatkala melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka, mengumpulkan rezeki, mengumpulkan kenikmatan dunia dalam rangka untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ini tujuan Allah menciptakan kita.
Itu agar supaya kita beribadah kepadanya. Wa qala ta'ala, kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan, ayat ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka diperintahkan dan kita seluruhnya kecuali agar supaya mereka seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Ya, berpaling dari semua bentuk kesyirikan, tunduk kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus, itulah kebenaran yang Allah turunkan kepada kita, yang wajib untuk kita ikuti. Baik, kemudian kita lanjut bab yang baru seperti yang telah kita sebutkan tadi di awal pertemuan kita. Qala Syekh rahimahullahu taala, ahammiyatu tauhidil uluhiyyati wa atharuhu 'alal fardi wal mujtama'. Agungnya tauhid al-uluhiyah, pentingnya tauhid al-uluhiyah dan pengaruh tauhid uluhiyah terhadap pribadi dan terhadap masyarakat, terhadap pribadi seseorang dan terhadap kumpulan masyarakat secara umum. Qala ibadallah ikhwatal Islam, fil jum'atil madiyah takallamna an tauhidil uluhiyah wa an madahir syirki fihi wa tabayyana lana anna hadha tauhida huwa ahammu anwa'it tauhid. Pada Jumat yang lalu kita telah membicarakan, telah menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dan tentang bentuk-bentuk syirik dalam perkara tauhid uluhiyah, dan jelaslah bagi kita bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah termasuk tauhid dari jenis tauhid yang sangat penting. Yang sangat penting karena ini tidak lepas dari kehidupan seorang hamba sehari-hari, karena berkaitan dengan apa? Perbuatan hamba yang wajib dia esakan di dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya ibadah. Maka ini tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah adalah termasuk dari 3 tauhid yang paling penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Famin ajli hadza tauhid, maka oleh karena tauhid ini, kata Syekh, wa huwa ibadatullahi wahda, yaitu beribadah kepada Allah saja, khalaqallahul khalqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk ibadah ini, untuk tauhid ini, yaitu untuk tauhid ibadah. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, ayyuwahidun, agar supaya mereka mentauhidkanku di dalam ibadah. Tidak boleh dipalingkan ibadah kepada siapapun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Seorang itu beribadah biasanya karena punya keyakinan bahwasanya apa yang diibadahi tersebut memberikan manfaat kepadanya. Baik itu dia berdoa, baik dia menyerahkan berbagai bentuk takarrub kepadanya, karena dia punya keyakinan bahwasanya yang dia ibadahi ini, yang dia peruntukkan ibadah tersebut adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadanya, yang bisa menolak mudarat darinya. Seperti orang menyembelih untuk gunung karena dia punya keyakinan bahwasanya di gunung ini ada penghuninya, ada penjaganya. Kalau seandainya tidak diberikan kurban kepadanya, dia akan marah. Bisa marahnya itu bisa gunung meledak, meletus, atau bisa kalau ada mereka menanam tumbuh-tumbuhan tidak subur, diganggu dan sebagainya, sehingga mereka mempersembahkan ibadah kepada mereka karena mereka punya keyakinan. Nah, sini Allah sebutkan, wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian, yang memberikan kemanfaatan kepada kalian, yang menyembuhkan kalian. Dialah yang telah menciptakan kalian. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Jin-jin ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kalau Allah tidak berkehendak, sehingga tidak boleh kita palingkan ibadah kepada mereka. Mereka tidak punya sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu hanya milik Allah saja. Dan wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian,
yang mengatur kalian, yang menguasai kalian seluruhnya, dan dia pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kalian. Jangan kalian peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli hadha tauhid arsalallahu ar-rusul, dan juga karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Siapa rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Sebab Nabi Nuh adalah awal rasul yang Allah utus di muka bumi ini, karena terjadi kesyirikan di zaman itu, terjadi pemalingan ibadah di zaman itu. Kata Ibn Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kulluhum ala tauhid. Dulu antara Adam dan Nuh lamanya 10 kurun. Kalau 1 kurun itu 100 tahun, berarti 1000 tahun. Semuanya mereka hidup di atas tauhid. Belum diturunkan rasul. Ya, karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah mereka. Belum terjadi pemalingan, belum terjadi pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadi pemalingan ibadah kepada selain Allah? Di masa kaum Nabi Nuh. Ya, sebelum Allah mengutus Nabi Nuh. Apa awal terjadi? Awal kejadian syirik seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya adalah orang-orang soleh yang mereka kultuskan. Bagaimana bentuk pengkultusan kepada mereka? Yaitu tatkala orang-orang soleh di masa Nabi Nuh, terkhusus 5 Waddau wa Suwa'u wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, tatkala mereka ini mati, orang-orang yang ditinggal oleh mereka merasa punya jasa kepada mereka. Kemudian syaitan datang kepada mereka, masa kalian biarkan orang-orang yang telah berjasa kepada kalian, telah mengajarkan kalian, telah mengenalkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berbuat baik kepada kalian, kalian biarkan begitu saja mati sudah? Tidak ada peringatan, tidak ada upaya apapun terhadap mereka. Mana bentuk terima kasih kalian kepada mereka? Buatkan gambar-gambar mereka, letakkan di tempat-tempat yang mereka biasa duduk di tempat tersebut, agar supaya kalian lebih ingat kepada Allah tatkala melihat gambar-gambar mereka, foto-foto mereka. Akhirnya dibuatlah gambar-gambar mereka, gambar-gambar orang soleh. Diletakkanlah gambar-gambar orang soleh tersebut, baik itu gambar dengan pahat atau dengan batu atau dengan tanah, mereka tempelkan, mereka letakkan di tempat-tempat biasa mereka duduk, dalam rangka agar supaya mereka khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, diwaswas oleh syaitan. Kemudian setelah generasi ini mati, datang generasi setelahnya sampai sekian generasi, ilmu semakin jauh. Kemudian syaitan terus mempengaruhi mereka, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka beribadah kepada patung-patung ini. Ini orang soleh asalnya. Gambar-gambar ini mereka ibadahi. Bagaimana bentuk ibadah mereka? Di antara bentuk ibadah mereka, mereka bertawasul dengan orang-orang soleh ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan mereka seluruhnya, agar supaya mereka mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak boleh kepada selainnya. Makanya itu awal Rasul diutus di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengajak mereka, untuk mengembalikan mereka kepada fitrah yang Allah ciptakan kita, di atas fitrah Islam, di atas ibadah hanya kepada Allah saja. Ini mulai. Makanya sini kata Syekh, karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim, yang mereka mengatakan masih beragama dengan agama Nabi Ibrahim, orang-orang Arab yang ibadah mereka telah terpenuhi dengan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam jenisnya. Allah utus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kembali kepada tauhid, tugas yang sama oleh para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Ya, Allah utus para rasul dalam rangka agar mengajak manusia seluruhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengajak manusia seluruhnya agar supaya hanya Allah yang diibadahi, tidak kepada selainnya. Ini semua tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama semua tugas para rasul. Sehingga mereka disebutkan ikhwatu allat. Saudara allat itu saudara sebapak lain ibu. Maksudnya adalah usul dakwah mereka satu, yaitu tauhid, mengajak manusia kepada tauhidullah. Kemudian syariat mereka berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan syariat Nabi Isa, berbeda dengan syariat Nabi Daud dan sebagainya. Daud punya puasa sendiri, kita punya puasa sendiri. Ini syariat berbeda-beda, lain ibu satu bapak. Inti dakwah mereka adalah mengajak manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang agama Nabi Musa silakan beribadah, melakukan syariat Nabi Musa, bentuk ritual ibadah dan berbagai macamnya, halal dan haram, agama Nabi Musa. Agama Nabi Isa juga demikian, Nabi Nuh juga demikian. Namun bermuara kepada satu, yaitu semua ibadah yang mereka lakukan harus untuk Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa min ajli hadha tauhid arsalallahu azza wa jalla ar-rusula faqala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jelas Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Nahl ayat 36. Kata Allah, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Semua umat Allah utus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Apa tugas mereka? Yaitu tugas para rasul untuk memerintahkan manusia seluruhnya ani'budullaha, dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Ini lihat, semuanya sama. Ini rasul. Setiap kaum, setiap umat ada seorang rasul yang Allah utus di tengah mereka. Apa tugas rasul? Semua mereka sama. Ani'budullaha, hendaklah kalian seluruhnya beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, tinggalkanlah beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu beribadah kepada berhala, beribadah kepada nabi, beribadah kepada syaitan, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada gunung-gunung, beribadah kepada lautan, semuanya tinggalkan. Dan peruntukkanlah ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut itu adalah semua bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Menjauh itu lebih ablak di dalam larangan, lebih sempurna dari sekedar daripada sekedar tinggalkan. Karena ijtanib itu adalah perintah Allah agar supaya ini beribadah kepada selain Allah satu sisi, kemudian kita dari sisi yang lainnya. Dua sisi yang tidak akan pernah bertemu. Seperti permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah agar supaya Allah menjauhkan beliau dan anak keluarga beliau dari beribadah kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keluargaku dari beribadah kepada berhala. Beliau meminta, jadikan aku satu sisi, jadikan beribadah kepada selain Allah satu sisi, dan dua sisi yang tidak akan pernah bertemu. Ini permintaan Nabi Ibrahim, imam fit tauhid, orang yang paling paham tentang tauhid. Anak-anak beliau Nabi Ismail, orang yang paling paham tentang tauhid. Nabi Ishak, sampai keturunan beliau nabi-nabi semua dari beliau. Dan beliau, ini permintaan beliau kepada Allah, jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini inti kita diutus oleh Allah ke muka bumi ini, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak kepada selainnya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Nah, kemudian di antara mereka manusia yang diseru oleh para rasul kepada mereka agar supaya mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan dirinya dari beribadah kepada selain Allah, maka di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, yang Allah mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, kemudian siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di antara mereka yang sudah hak atas mereka kesesatan, wajib atas mereka kesesatan, sehingga mereka tidak mengikuti seruan para nabi, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka.
Kemudian kata Allah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, maka perhatikanlah, lihatlah bagaimana akhir kesudahan akibat bagi orang-orang yang mendustai para rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak ada satu umat pun kecuali sungguh telah datang kepada mereka nadir, pemberi peringatan, itu para rasul. Wa hadzal nadir yaqulu liqaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan nadir ini, pemberi peringatan ini, apa yang mereka ucapkan kepada kaum mereka? Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, dan tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ajli hadha tauhidi anzalallahu al-kutubah. Dan juga karena tauhid al-ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara kitab Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra kitabun, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhkimat itu adalah tersusun dengan rapi, kemudian sangat indah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayatnya itu rapi dan indah makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran setiap ayatnya. Thumma fussilat, yaitu kemudian dijelaskan dengan ayat-ayat tersebut. Ayat tersebut menjelaskan penjelasan tentang perintah, penjelasan tentang larangan, tentang halal dan haram dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illallah, dan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya, dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut tentang halal dan tentang haram, kemudian perintah Allah untuk agar supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir, sesungguhnya aku, itu Nabi Muhammad SAW, bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi khabar gembira. Khabar gembira bagi mereka yang beriman dengan syurganya, kemudian peringatan bagi mereka yang ingkar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ajli hadha tauhid tabarra al-mu'min minal kafir. Dan juga di atas tauhid ini orang-orang yang beriman berlepas diri dari orang-orang kafir. Wajib bagi seorang mukmin untuk berlepas diri dari orang kafir. Bedakan antara toleransi dengan ikut-ikutan nimbrung. Ikut nimbrung itu adalah bentuk ibadah yang diikuti. Kita bertoleransi dengan mereka, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kita punya sikap toleransi diajarkan oleh agama kita, tidak perlu ajaran mereka. Jadi seolah-olah kalau kita tidak mau nimbrung dengan perayaan mereka dianggap tidak bertoleransi. Ini bukan toleransi namanya, ini ikut nimbrung ibadah bersama mereka, haram. Na'udzubillah, bahkan bisa terjatuh kepada kekufuran seperti mereka. Tegakah kita terhadap ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak? Allah berikan kita akal, pikiran, dan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita takut dengan ucapan yang seperti ini? Sementara langit hampir terbelah, runtuh, kemudian bumi mau terbelah, gunung-gunung mau pecah, mau hancur, mau meledak, gara-gara mereka mendengar ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibala hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir kata Allah langit yang enggak punya akal mau runtuh, kemudian bumi terbelah, gunung-gunung mau meledak,
Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, ma'adallah, Allah punya anak, kata mereka. Ini gunung yang tidak berakal, bumi yang tidak berakal, kemudian langit yang tidak berakal, mau hancur semuanya gara-gara mereka mendengar ada yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian relakah kita? Ya Allah, berikan kepada kita akal, kita akan hisab dari setiap ucapan kita, setiap keyakinan kita. Kemudian kita ikut nimbrung bersama mereka dengan alasan toleransi. Ini bukan toleransi, ini sudah ikut agama mereka. Tidak boleh, haram hukumnya mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, kita bertoleransi dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik kita kepada mereka membuat mereka tertarik kepada Islam. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu kita dalam agama kita, selama mereka tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita. Kita buat baik kepada mereka. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dari kampung kalian. Berbuat baiklah kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita telah diajarkan oleh agama kita bertoleransi. Tidak diajarkan oleh agama kita ikut nimbrung dengan mereka, tidak. Baik, pahami antara toleransi dengan ikut-ikutan. Jangan terpengaruh dengan sebagian ucapan sebagian orang. Bertoleransi yaitu dengan cara merayakan, pakai ritual atribut mereka dengan alasan toleransi. Na'udzubillah. Qala min ajli hada tauhid tabarra al-mu'min minal kafir. Karena sebab tauhid inilah orang-orang mukmin berlepas diri dari orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan sikap orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini tidak pandang bulu, kalau bapak saya tidak mengapa, kalau orang lain nggak boleh. Ini sikap ini beliau tujukan juga kepada bapak beliau, bapak Nabi Ibrahim. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri teladan yang baik bagi kalian. Apa itu suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan pada orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim? Apa itu suri teladan yang baik? Idh qalu liqaumihim. Ini kata Allah, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kami berlepas diri dari kalian dan dari ibadah yang kalian lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufuri apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan sungguh telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja, sampai kalian mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Kalau tidak, kami akan bermusuhan dengan kalian selama-lamanya sampai kiamat. Ini ucapan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Kepada siapa beliau ucapkan Nabi Ibrahim dan kaumnya? Yaitu kepada kaum beliau. Dan di antara kaum beliau adalah bapak beliau. Berlepas diri dari orang tua tatkala orang tua tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tua tidak mau beriman kepada Allah, tatkala orang tua tidak mau menyembahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Tatkala dipalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim, berlepas diri dari mereka dan dari apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa min ajli hada tauhid. Satu lagi, masih ada waktu. Berapa menit lagi? Ini agak sedikit panjang. Habis ya?
2 menit ya. 3 menit 2 menit. Baik. Ana baca sedikit. Min ajli hadha tauhid qamat al-hurub bainal mu'minin wal kafirin. Dan juga karena tauhid al-ibadah ini terjadilah peperangan antara kaum mukminin dan kaum kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Kata Allah, perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Kalau seandainya tidak mengharamkan saja diperintahkan untuk diperangi, apalagi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang hak. Agama yang hak adalah agama Islam, agama yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah Rasulnya haramkan, dan tidak mengikuti agama yang hak. Siapa mereka yang diperintahkan? Alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka. Setiap tahun diwakilkan. Ini pajak sifat Islam diberikan kepada pemerintah kaum muslimin dengan tangan mereka dan tidak boleh diwakilkan. Tolong terhinakan. Karena asalnya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mau tunduk kepada Allah, maka harus bayar pajak ya kepada penguasa, kepada pemerintah, dan itu harus langsung diserahkan, tidak boleh diwakilkan dalam keadaan mereka terhinakan, maksudnya mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum yang berlaku di negeri kaum muslimin. Walaupun mereka tidak masuk Islam, namun mereka bayar pajak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka seluruhnya sehingga tidak terjadi fitnah. Fitnah sini kata ahli tafsir syirik, agar supaya tidak terjadi syirik di muka bumi ini, dan agar untuk memerangi mereka. Wa qala umirtu an uqatilan nas, wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia seluruhnya sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Zalim enggak memerangi manusia karena tidak mengucapkan la ilaha illallah? Sungguh tidak zalim. Tidak mungkin Nabi melakukan perbuatan yang zalim, dan tidak mungkin Allah menzalimi, memerintahkan untuk melakukan kezaliman. Justru ini adalah rahmah kepada mereka. Bayangkan kalau seandainya tidak ada syariat jihad, tidak ada syariat mengajak mereka kepada Islam, mereka mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah, mereka akan dihadap terus menerus. Ini bentuk rahmah. Jihad itu rahmah. Jihad dalam Islam itu rahmah, mengajak mereka kepada keselamatan. Dan jihad itu pun ada syarat-syaratnya, ada fikihnya. Enggak sembarangan orang mengatakan ini jihad, melihat kemungkaran langsung bikin bom. Ini bukan jihad namanya, ini penjahat. Ya, jihad itu diatur, ada hukumnya tersendiri. Baik, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang telah mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan hak al-Islam. Apa itu hak Islam? Seorang itu tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali 3 perkara. Pezina yang sudah menikah, kemudian dibunuh, kemudian murtad. Ini 3. Maka boleh ditumpahkan, dan ini adalah hak Islam. Dan hisab la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.